Halo, selamat pagi semua. Saya Galis Sidraginanta. Saya NIM 0450792774, jurusan S1 Ilmu Hukum, dan saya kali ini mau memberikan tugas 3 public speaking yang berjudul minimalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman hebat generasi masa depan. Senang sekali saya bisa berdiri di sini dan berbagi bersama kalian hari ini. Di tengah derasnya arus digital hari ini, kita hidup di dalam dunia yang penuh tawaran, penuh godaan, dan penuh kemudahan. Satu sentuhan jari bisa membawa kita pada apapun yang kita inginkan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita inginkan benar-benar kita butuhkan? Disinilah pentingnya kita memahami minimalisme. Bukan sebagai gaya hidup yang membatasi, melainkan sebagai sikap hidup yang membebaskan. Hidup yang sederhana bukan berarti kalah, tapi justru berarti lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bijak. Hadirin yang saya hormati, minimalisme adalah seni memilih. Ia mengajarkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh apa yang hanya terlihat menarik di pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan membeli barang karena kebutuhan atau membeli karena emosi. Tentu saja pasti membeli karena emosi. Karena itu, tujuan khusus hari ini adalah pertama, kita harus mampu mengidentifikasi barang yang benar-benar berguna, barang yang bukan sekedar barang yang viral, barang yang hanya mengikuti FOMO atau tren. Barang yang berguna adalah barang yang memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki fungsi yang jelas dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kita membeli karena pertimbangan, bukan karena dorongan sesaat. Kedua, kita perlu memahami bagaimana cara mengurangi belanja impulsif. Belanja impulsif sering lahir dari hal-hal yang tampak kecil, seperti promo terbatas, iklan yang memikat, konten media sosial yang terus memancing hasrat untuk membeli, hingga rasa penasaran untuk ikut-ikutan. Sekilas terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menggerus kestabilan finansial kita sedikit demi sedikit. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kebocoran keuangan tidak selalu datang dari pengeluaran besar, melainkan dari keputusan kecil yang terus diulang terus-menerus. Ketiga, kita perlu berkomitmen untuk menahan diri dari pembelian yang tidak perlu. Minimal selama 1 bulan. Mengapa hal ini sangat penting? Karena perubahan besar selalu dimulai dari latihan yang kecil. Latihan yang konsisten 1 bulan tanpa belanja impulsif adalah latihan untuk membangun kendali diri, disiplin, dan kesadaran finansial. Dari sana, kita belajar bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Hari ini, semakin relevan jika melihat data-data terkait pinjaman online. Berdasarkan berita dari Kumparan, pendanaan macet industri pindar atau pinjaman daring pada Maret 2026 didominasi oleh kelompok usia 19 sampai 34 dengan porsi 48,65%. Wow, gede banget bukan? Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah cerminan bahwa banyak anak muda terjebak dalam keputusan finansial yang terlalu cepat dan terlalu mudah. Pinjol memang terlihat sebagai solusi instan, tapi di balik kemudahannya tersembunyi resiko yang besar, mulai dari bunga, tekanan, hingga beban yang terus menumpuk. Disinilah minimalisme menjadi sangat penting. Minimalisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak untuk membeli. Ia menginginkan kita untuk tidak semua keinginan harus diwujudkan sekarang juga. Karena ketika kita mampu menahan dorongan sesaat, kita sedang melindungi masa depan kita. Kita sedang menjaga agar uang tidak habis untuk hal-hal yang tidak perlu, agar pikiran tidak terbenani oleh cicilan, dan agar hidup
tidak dikendalikan oleh keinginan yang terus berubah. Lebih dari itu, minimalisme memberi ruang bagi hidup yang lebih tenang. Ketika barang tidak berlebihan, pikiran pun terasa lebih ringan. Kita pengeluaran lebih terkendali, masa depan terasa lebih aman. Dan ketika kita berhenti mengejar semua hal sekaligus, kita mulai menemukan apa yang benar-benar bernilai. Minimalisme bukan hanya soal memiliki sedikit, tetapi soal memilih dengan cerdas. Bukan soal membatasi diri secara kaku, tapi membebaskan diri dari tekanan konsumsi yang tidak berujung. Hadirin yang saya hormati, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Tidak semua yang kita lihat perlu kita beli, dan tidak semua yang kita inginkan harus segera dimiliki. Kita bisa melihat dari langkah yang sederhana, yaitu berpikir sebelum membeli, bertanya sebelum check out, dan menimbang sebelum mengeluarkan uang. Minimalisme adalah keberanian untuk hidup dengan sadar. Ia adalah kekuatan untuk berkata cukup pada hal-hal yang tidak penting, agar kita bisa berkata iya pada hal yang sungguh-sungguh berarti. Semoga kita semua memiliki generasi yang tidak hanya pintar mencari, tapi juga bijak memilih, dan tidak hanya cepat membeli, tapi cerdas untuk mengelola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.